Om Swastiastu, teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Wijaya Guna. Ini adalah lanjutan dari video saya yang kemarin mengenai mandi di tempat angker. Kali ini di sini saya ingin menjelaskan kenapa tempat ini dibilang angker. Padahal menurut saya tempatnya sangat asri, sangat tenang, sangat nyaman untuk merefresh atau menenangkan pikiran. Setelah saya bertanya kepada orang tua terdahulu mengenai sejarah tempat ini, menurut cerita beliau, pada zaman dahulu ternyata tempat ini dinyatakan sebagai salah satu pusat kerajaan dari Uang Samar kalau di Bali namanya ya. Dan sampai sekarang keyakinan itu masih membekas di hati masyarakat. Jadilah tempat ini dinyatakan sebagai tempat yang angker dan jarang sekali ada orang yang berani untuk datang dan mandi ke sini. Selain itu, tempat ini juga digunakan sebagai tujuan ketika ketika ada upacara di pura, yaitu dijadikan sebagai tempat untuk melasti atau melastirte ya, memohon tirta suci yang akan digunakan untuk upacara di pura. Disinilah tempatnya. Jika ada odalan di salah satu pura di desa saya di sini, saya tidak akan menyebutkan nama desa saya di sini, orang-orang akan datang ke sini, barulah tempat ini akan menjadi ramai. Karena di saat itulah orang-orang berani ke sini untuk melastirte, karena bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri, mungkin ada rasa takut. Seperti saya pun sekarang di sini cukup merinding dalam buat video ini. Tapi saya merasa video yang saya buat kemarin itu kurang lengkap. Maka dari itu sekarang di sini saya untuk mencoba untuk klarifikasinya, untuk melengkapi. Sehingga tidak hanya mengambang begitu saja. Jika saya garis bawahi, lebih cocok tempat ini dibilang tempat yang sakral ya, bukan yang angker, karena juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara. Di sini juga ada pelinggih yang ditanakan adalah Sangyang Bathara Wisnu kalau di Bali ya, yang dipercaya sebagai pehedewa yang dengan unsur air. Dan tirte di sini artinya adalah air suci. Maka dari itu beliaulah yang dipuja di sini. Maaf. Ya. Kan saya pun, saya cukup sering untuk mandi di sini. Kenapa? Karena saya cukup menghormati tempat yang ada di sini. Dah.
Nah, kalau dilihat secara berkeliling seperti ini, tempat ini cukup sangat asri. Kita bisa menikmati keasriannya, kesan yang angker itu akan hilang. Kita bisa kesini seperti inilah. Ini pelinggihnya, dan ini adalah petirtannya. Yang biasa dijadikan, yang digunakan ketika melasti, akan digunakan sebagai sarana untuk air suci di setiap pura ya. Ini dia. Dah. Dan di atasnya disimbolkan dengan patung dari Dewa Wisnu, dewa kesuburan, dewa yang dengan unsur air, dan juga dipercaya sebagai dewa pelindung alam semesta. Dah, maka dari itu beliau akan turun sebagai avatar pada zaman-zaman tertentu untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan dan kehancuran. Ini pelinggihnya yang digunakan untuk memuja beliau. Jalan untuk menuju ke sini. Itu panorama dari tempat ini yang begitu indah. Kita bisa menghayati dan menikmati bagaimana indahnya ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Di atasnya dipenuhi oleh vegetasi berbagai dari tumbuh-tumbuhan. Terutama yang paling utama adalah bambu. Mungkin adanya banyak pohon bambu di sini yang buat kesan angker dari tempat ini. Dan adanya sungai yang panjang. Kalau saya lebih senang menyebutnya tempat yang sakral. Dan beberapa waktu, mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, juga sempat ada penekun spiritual yang datang ke sini dan melakukan meditasi di tempat ini. Kalau nggak salah mereka berempat. Menurut mereka, aura tempat ini adalah bersih ya. Auranya tidak gelap, terang di sini. Dan yang menjaga tempat ini bermacam-macam menurut dia. Selain wong samar yang saya bilang tadi, ada makhluk-makhluk yang bermacam-macam. Yang paling berkenan di sini ada namanya yang disebut dengan Ratu Niang katanya. Yang berstana di sini Dayu Niang, disebut oleh orang sini. Dan kalau yang berbentuk hewan suci, kata orang ada yang berwujud, kata beliau yang datang ke sini itu berwujud naga. Tapi karena saya bukanlah orang yang punya penglihatan ya semacam itu, saya nggak bisa melihat apa saja yang ada di sini. Saya hanya bisa menikmati keindahan tempat ini. Dan saya mengekspos tempat ini melalui YouTube, channel YouTube saya yang bernama Wijaya Purna. Dan saya juga mohon di subscribe dan di like. Mohon komentarnya juga bagi yang menonton. Dan saya ingatkan di akhir video ini, saya ingatkan channel yang saya buat ini adalah hanya sekedar menjalankan hobi saya.
dan hanya bersifat hiburan semata. Dan saya akan upload apa adanya tanpa saya edit. Saya suka dengan sesuatu yang bersifat alami ya. Oleh sebab itu, saya mohon dukungan semuanya yang bersifat positif pada channel saya ini. Kritik dan sarannya saya juga minta. Dan semoga bagi pencinta alam, pecinta keindahan yang dicipta oleh Yang Maha Kuasa, bisa terhibur dengan channel yang saya buat ini. Baik, untuk hari ini sekian dari saya. Di akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.